Selamat malam kepada para pirsawan yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali di dalam acara kebangunan rohani akhir tahun yang bertemakan Immanuel, Allah beserta kita. Pada malam ini, judul pembahasan adalah Immanuel, Allah beserta kita, dengan subjudul Penasehat Ajaib. Kalau kita lihat di Yesaya 7 ayat 14, di mana di sana kita lihat temui pertama kali janji kelahiran Sang Mesias yang diberi nama Immanuel, klimaksnya ada di Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Jadi di Yesaya 7 ayat 14 dikatakan di sana, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Di Yesaya 9 ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Di dalam belajar atau membaca atau menafsirkan nubuatan, ada satu prinsip yang seringkali tidak diperhatikan, yaitu nubuatan itu selalu bergerak dari lokal ke universal. Lokal artinya situasi dan aplikasi lokal terbatas untuk orang yang hidup pada waktu nubuatan ini disampaikan pertama kali. Sementara universal artinya adalah situasi dan aplikasi universal ketika nubuatan tersebut berlaku untuk semua orang di segala masa, di segala tempat, di kemudian hari setelah nubuatan itu disampaikan pada satu peristiwa sejarah tertentu. Apa yang akan kita lakukan pada malam ini adalah melihat aplikasi lokal ketika nubuatan Immanuel disampaikan pertama kali di buku Yesaya, di zaman Nabi Yesaya sendiri. Untuk itu kita akan mulai dengan membaca Yesaya 6 ayat 1. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Yesaya 6 dibuka dengan referensi kepada kematian Raja Uzia. Raja Uzia bukanlah raja sembarangan. Di 2 Tawarikh 26 kita baca riwayat hidupnya. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja. Setiap kali membaca ayat ini, saya merasa terganggu dan merasa bersalah, karena pada waktu saya berusia 16 tahun, pikirannya hanya main badminton, main bola, dan hanya bermain, nonton TV. Sementara pada usia 16 tahun, sudah harus memimpin pemerintahan. Dan usia memerintah untuk 52 tahun lamanya. Orang macam apakah Uzia secara rohani? Bagaimana pemerintahan yang dijalankannya?
Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria. Selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Uzia maju berperang melawan orang-orang Filistin. Allah menolongnya untuk menang terhadap orang Filistin, juga terhadap orang Arab yang tinggal di Gur Baal, juga terhadap orang Meunim. Orang-orang Amon membayar upeti kepada Uzia. Namanya termasyhur sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar. Uzia mendirikan menara di Yerusalem, di atas pintu gerbang sudut, di atas pintu gerbang lebak, dan di atas penjuru, serta mengokohkan tembok-tembok Yerusalem. Ia mendirikan juga menara-menara di padang gurun dan menggali banyak sumur karena banyak ternaknya. Ia suka pertanian. Uzia mempunyai tentara yang sanggup berperang, dan komandan dari pasukan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa itu seluruhnya berjumlah 2.600 orang. Yang 2.600 orang ini hanya komandan dari pasukan pahlawan gagah perkasa, pasukan istimewa. Belum dihitung prajurit biasa. Demikianlah Raja Uzia. Secara militer, secara pembangunan, secara pertanian, secara peternakan, infrastruktur, menggali sumur supaya orang punya akses kepada air. Dia adalah raja yang luar biasa. Kerajaan Yehuda pada zamannya mengalami kemakmuran untuk waktu yang sangat panjang. Maka sekarang ayat di Yesaya 6 ayat 1 ini, bahwa Yesaya melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, adalah suatu penghiburan, suatu panggilan bagi Yesaya dan seluruh bangsa ketika mereka sedang menatap masa depan, di mana mereka merasa bahwa masa lalu akan jauh lebih baik daripada masa yang akan ada di depan mereka. Ketika mereka tidak tahu bagaimana bentuk masa depan, Yesaya dan seluruh rakyat Yehuda diingatkan bahwa raja yang sebenarnya bukanlah pemimpin-pemimpin manusia yang duduk di atas tahta, tetapi kepala pemerintahan yang sebenarnya adalah Tuhan, yang tahtanya tinggi menjulang, lebih jauh di atas raja-raja dan pemimpin-pemimpin dunia. Maka sekarang kita baca bagaimana keadaan setelah kematian Uzia. Di 2 Tawarikh 26 ayat 23 kita baca Uzia mati, Yotam anaknya menjadi raja. Yotam berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja. 16 tahun lamanya ia memerintah. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Uzia, ayahnya. Setelah Yotam, kemudian naiklah raja berikutnya, namanya Ahaz. Di 2 Tawarikh 28, ayat 1 dan 2, kita baca, Ahaz berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja. 16 tahun lamanya ia memerintah. Dan sekarang, ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan.
Ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Ia membuat patung-patung tuangan untuk para Baal. Kembali ke buku Yesaya. Di Yesaya pasal 7, kita baca suatu peristiwa yang terjadi di zaman Ahaz. Yesaya 7 ayat 1. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Usia, Raja Yehuda, maka Rezin, Raja Aram, dengan Pekah bin Remalia, Raja Israel, maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Untuk bisa memahami apa yang terjadi di sini, kita perlu melihat sedikit peta dan latar belakang. Uzia sebagai raja, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Sementara Ahaz, ketika dia naik menjadi raja, ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan di zaman Ahaz bin Yotam bin Uzia, yang mana urutan ayah dan kakeknya menunjukkan bedanya Ahaz dari orang tuanya, oleh karena Ahaz tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan terjadilah kekuatan kerajaan Aram dan kekuatan Raja Israel bergabung untuk menyerbu Yehuda dan Yerusalem. Untuk raja yang tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan ini, di Yesaya 7 ayat 1, Tuhan tetap melindungi dan memberkati Ahaz. Dikatakan bahwa Rezin Raja Aram, Pekah Raja Israel maju menyerbu Yerusalem, namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Kita ingat setelah kematian Raja Sulaiman bahwa kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Yang di utara di peta berwarna hijau dengan ibu kotanya Samaria, tetap memegang nama Israel. Yang lebih kecil di selatan dengan ibu kotanya Yerusalem, berubah namanya menjadi Kerajaan Yehuda. Lalu apa yang terjadi di Yesaya 7? Kerajaan Aram yang lokasi geografisnya ada di utara Israel dan suatu kerajaan besar bergabung dengan Israel yang dalam peta ini berwarna jingga. Pasukan gabungan ini bergerak ke arah Yerusalem untuk menyerang Yehuda. Di ayat 2, kita baca bagaimana laporan serangan ini disampaikan. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan, seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Lihat bagaimana suasana hati seluruh bangsa digambarkan. Di dalam suasana tenang, inilah situasi pohon-pohon. Teduh, kita bisa berteduh di bawahnya, kita bisa menikmati udara yang segar. Tetapi ketika badai menyerang, apa yang terjadi?
pohon-pohon ini terguncang-guncang. Dan inilah suasana hati seluruh bangsa Yehuda. Dan di tengah-tengah krisis ini, Yesaya 7 ayat 3, Tuhan mengutus Nabi Yesaya. Baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Sear-Yasub anakmu. Katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut, janganlah hatimu kecut. Lebih jauh lagi Tuhan berjanji bahwa rencana serangan itu tidak akan sampai terjadi hal itu. Tidak akan terjadi. Dan Tuhan minta Ahaz untuk percaya kepadanya. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Yesaya 7 ayat 9. Lebih jauh lagi, di ayat 10 dan 11. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Dan ketika Ahaz diundang Tuhan untuk meminta tanda, jaminan perlindungan Tuhan, inilah jawaban Raja Ahaz. Yesaya 7 ayat 12. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta. Aku tidak mau menguji Tuhan. Kenapa Ahaz tidak mau meminta walaupun Tuhan menawarkan untuk minta tanda? Apa yang terjadi adalah apa yang disebut sebagai buah-buah roh. Di 2 Tawarik 28 kita baca bahwa Ahaz tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Maka ketika Tuhan minta percaya kepadanya, dia tidak siap. Karena memang selama ini dia tidak percaya kepada Tuhan. Buah-buah roh adalah buah dari kerohanian yang dirawat. Kalau kerohanian tidak pernah dirawat, maka di saat krisis, jaminan pemeliharaan Tuhan pun tidak ada gunanya. Karena selama ini hati, pikiran, dan jiwa tidak siap untuk dituntun, bahkan diberkati oleh Tuhan. Itu ayat 11 dan 12. Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta. Aku tidak mau mencobai, menguji Tuhan. Maka, karena Ahaz menolak untuk meminta tanda dari Tuhan, maka kita tiba di ayat Yesaya 7 ayat 14 yang terkenal itu. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, walaupun engkau tidak memintanya. Apa tandanya? Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Sekarang kita lihat bagaimana nubuatan di Yesaya 7 ayat 14 diulang di Matius 1 ayat 23. Ada perbedaan yang signifikan di sana, yaitu di Yesaya 7 ayat 14 nubuatannya mengatakan, sesungguhnya seorang perempuan muda
mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tetapi di Matius 1 ayat 23, kata yang digunakan adalah anak darah atau anak perawan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Mengapa terjadi perbedaan ini? Kalau kita bandingkan dengan Alkitab bahasa Inggris, maka minimal di antara versi-versi Alkitab bahasa Inggris yang populer, yang banyak digunakan orang, bisa dibagi ke dalam dua kelompok. Mayoritas, the New King James Version, New American Standard Bible, New International Version, the New Living Translation, menerjemahkan Yesaya 7 ayat 14 sebagai sesungguhnya seorang anak darah, seorang perawan akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Tetapi the New Revised Standard Version yang diikuti oleh Alkitab bahasa Indonesia menggunakan the young woman. Lihat, seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Mengapa terjadi demikian? Di dalam bahasa Ibrani ada dua kata untuk menunjuk kepada wanita di usia muda. Istilah yang pertama adalah betula, dan istilah yang kedua adalah alma. Ketika kata betula digunakan, penekanannya adalah keperawanan dari wanita tersebut. Sementara ketika kata alma digunakan, penekanannya adalah usia yang masih muda. Nah, di sini kita bisa bergerak sedikit. Betula tidak selalu harus muda. Bisa wanita itu umurnya lebih jauh tetapi masih seorang perawan. Dan alma ketika menekankan usia muda, tidak selalu harus seorang perawan, bisa saja seorang wanita menikah di usia muda. Kita lihat sedikit bagaimana kata betula muncul di Alkitab. Dan konteksnya ketika pertama kali kata ini muncul, yaitu digunakan untuk menggambarkan identitas dari Ribka, istri dari Ishak. Di Kejadian 24 kita baca, berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, engkau harus pergi ke negeriku, kepada sanak saudaraku, untuk mengambil seorang istri bagi Ishak, anakku. Di ayat 10 dan 11, kita baca bagaimana cerita itu bergerak. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi. Ia berangkat menuju Aram Mesopotamia ke kota Nahor. Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota, dekat suatu sumur. Dan sekarang, Eliezer, hamba Abraham, berdoa. Berkatalah ia, Tuhan Allah Tuanku Abraham. Lalu dia memanjatkan doa yang cukup panjang. Tetapi buku Kejadian menceritakan, sebelum ia selesai dengan kata-kata doanya, maka datanglah Ribka ke arah sumur. Dan di ayat 16,
tentang Ribka dijelaskan. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan, betulan, dan dijelaskan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Itulah betulan keperawanan. Kita lihat contoh yang lain, Keluaran 22 ayat 16. Hukum tentang pernikahan dan pranikah. Apabila seseorang membujuk seorang anak perempuan, seorang anak perawan, betulan, yang belum bertunangan dan tidur dengan dia, maka haruslah ia mengambilnya menjadi istrinya dengan membayar mas kawin. Apa yang terjadi? Di Yesaya 7 ayat 14. Ketika nubuatan ini disampaikan pertama kali, kata yang digunakan di sana adalah alma, perempuan muda. Itulah sebabnya Alkitab Bahasa Indonesia secara benar menerjemahkan kata di sana seorang perempuan muda. Itu adalah arti literal dari kata alma. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda, alma, mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Tentang nubuatan di Yesaya 7 ayat 14 ini. Menghadapi ketidakpercayaan Ahaz yang menolak meminta tanda, menolak untuk percaya kepada janji pemeliharaan Tuhan. Pertanyaannya, bagaimanakah tanda ini digenapi di zaman Nabi Yesaya? Siapakah Alma, perempuan muda yang dimaksud di sini, yang akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki? Jawabannya ada di pasal berikutnya, Yesaya 8 ayat 3, yang merupakan kegenapan dari tanda di Yesaya 7 ayat 14. Maka, siapakah perempuan muda yang menggenapi nubuatan di Yesaya 7 ayat 14? Di zaman Yesaya, perempuan itu tidak lain dari istri Nabi Yesaya sendiri. Lalu kembali ke Yesaya 7, nubuatan tentang kelahiran anak ini disambung dengan implikasi yang lebih jauh. Ayat 16 dan 17. Sebelum anak yang akan lahir itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Kenapa? Tuhan akan mendatangkan Raja Asyur. Kembali di Yesaya 8, nubuatan yang sama. Setelah melaporkan bagaimana Yesaya menghampiri istrinya dan wanita muda itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan Tuhan secara spesifik memerintahkan Yesaya untuk menamai anak itu Maher Syalal Hasbaz. Di ayat 4, kelahiran anak ini dan namanya merupakan nubuatan dan janji. Sebab sebelum anak itu tahu memanggil bapak, ibu, maka kekayaan Damsyik dan jarahan Samaria akan diangkut di depan Raja Asyur.
Maher Syalal Hasbas sendiri artinya kekayaan akan segera dijarah. Jadi inilah nubuatannya. Di Yesaya 7 ayat 14, Tuhan yang akan memberi tanda. Apa tandanya? Seorang perempuan muda mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan apa yang terjadi dengan anak ini? Kelahiran dan pertumbuhan anak ini merupakan nubuatan tentang kegenapan janji Tuhan. Sebelum anak ini tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, dua negeri yang bersekutu itu akan ditinggal kosong dengan kedatangan Raja Asyur. Sebelum anak ini mengerti apa artinya abi, umi, itu kurang lebih kata-kata yang aslinya. Dia mengerti arti memanggil bapak dan ibu. Kekayaan Damsik akan dijarah. Kekayaan Samaria akan diangkut oleh Raja Asyur. Jadi, kelahiran anak ini adalah nubuatan tentang jaminan perlindungan Tuhan kepada Yehuda. Dan apa yang terjadi? Nubuatan di Yesaya 7 dan 8 digenapi secara literal sampai hitungan tahunnya. Perang gabungan Syria dan Israel menyerbu Yehuda terjadi antara tahun 735-734 sebelum Masehi. Dan di saat krisis itu, Maher Syalal Hasbas dikandung oleh ibunya. Masa kandungan 9 bulan lebih, hampir 10 bulan. Lalu anak itu lahir. Anak itu belum berumur 2 tahun. Sebelum ia tahu, sebelum ia mengerti, memanggil bapak dan ibu. Artinya anak itu sudah bisa mengucapkan bapak, mengucapkan ibu, tetapi tanpa pengertian karena umurnya belum 2 tahun. Tetapi setelah 2 tahun dia mengerti arti kata itu. Damsik atau kerajaan Syria jatuh ke tangan Assyria atau Asyur. Di Yesaya 7 dikatakan sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Di dalam budaya Ibrani ada istilah bar mitzvah. Ketika seorang anak mencapai umur 12 tahun, maka dia menjadi bar mitzvah, the son of the covenant, anak perjanjian. Dalam arti, sejak itu, kalau dia berdosa, dia bertanggung jawab atas perbuatannya. Anak berumur 12 tahun ke bawah di dalam budaya Ibrani. Kalau mereka salah, karena mereka belum tahu apa yang jahat, apa yang baik, apa yang benar, apa yang salah. Tetapi sejak seorang anak umur 12 tahun, dia bertanggung jawab. Itulah sebabnya kita baca bahwa Tuhan Yesus ketika berumur 12 tahun, dia sudah ikut ke Ka'bah dan dia berdiskusi dengan para ahli Taurat. Karena itulah usia di mana seorang anak diharapkan dan dituntut sudah mengerti segala ajaran dan tanggung jawab Taurat. Sebelum anak ini berumur 12 tahun, katanya, Raja Assyria akan datang. Dan itulah yang terjadi.
tahun 722 sebelum Masehi, ketika Maher Shalal Hasbas berusia 11 tahun lebih, Israel di utara jatuh ke tangan Assyria. Dan sejak itu, Israel lenyap dari peta politik sampai sekarang. Jadi, sebelum anak itu tahu memanggil Bapak, Ibu, sebelum dia umur 2 tahun, Damsyik jatuh. Sebelum anak itu tahu apa yang baik dan jahat, 12 tahun, Samaria jatuh. Nubuatan tentang kelahiran anak laki-laki di Yesaya 7 digenapi dengan tepat di zaman Nabi Yesaya. Itulah sebabnya kita baca di Yesaya 8 ayat 18, bagaimana Nabi Yesaya bersaksi. Sesungguhnya aku dan anak-anak yang telah diberikan Tuhan kepadaku adalah tanda dan alamat di antara orang Israel dari Tuhan semesta alam. Inilah tanda yang diberikan Tuhan, kata Yesaya 7 ayat 14. Dan Yesaya mengatakan, aku dan anak-anak yang telah diberikan Tuhan kepadaku adalah tanda. Di dalam bahasa Indonesia, terjemahan yang digunakan adalah tanda dan alamat. Bahasa Inggris versi New King James lebih spesifik penekanannya. Here, di sini, aku dan anak-anak yang telah Tuhan beri kepadaku, kami adalah signs and wonders. Tanda-tanda ajaib di Israel, tanda-tanda ajaib yang datang dari Tuhan semesta alam. Mengapa tanda ajaib? Di Yesaya 7 ayat 15, setelah janji tanda seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, di sana disampaikan janji tentang kemakmuran dan kelimpahan. Anak itu akan makan dadih dan madu sampai ketika ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Artinya, kalau nanti anak itu umurnya 12, dia akan makan dadih dan madu. Dijabarkan lebih jauh nubuatan ini. Karena banyaknya susu yang dihasilkan, mereka akan makan dadih. Sungguh, dadih dan madu akan dimakan oleh setiap orang. Kita perlu mengerti istilah dadih, susu, dan madu. Dadih adalah susu yang dikentalkan. Karena begitu banyak susu, daripada basi, susu itu dikentalkan dan bisa disimpan. Dan bagi orang Ibrani, ini adalah makanan kemewahan. Madu adalah manis, nikmat. Jadi punya susu, punya dadi, punya madu, menggambarkan zaman makmur. Kita baca di Kejadian 18. Ketika Tuhan mengundang 3 orang yang lewat di perkemahannya, yang dia tidak tahu bahwa yang diundang adalah Tuhan. Ketika ia menyuguhkan hidangan kepada tamu-tamunya,
Dia menghidangkan dadih dan susu. Artinya ini makanan mewah untuk tamu terhormat. Maka apa yang terjadi? Kita perlu lihat konteksnya. Ada berita pasukan gabungan Aram dan Israel sedang bergerak menuju Yehuda untuk menyerang Yerusalem. Hati Ahaz dan hati seluruh rakyat gemetar ketakutan. Dan di tengah-tengah krisis yang sedang mengancam ini, Tuhan memberi tanda yang tidak masuk akal. Yang pertama, seorang perempuan muda akan mengandung. Bayangkan, kalau kita yang hidup di zaman itu, di tengah krisis militer, mengandung adalah suatu hal yang beresiko tinggi. Ketika seorang wanita sedang dalam keadaan mengandung, dia sulit untuk bergerak. Kalau sampai terjadi sesuatu, bukan hanya nyawa bayinya, nyawanya sendiri akan terancam. Maka, janji Tuhan, tanda Tuhan bahwa istri Yesaya akan mengandung di saat krisis seperti itu adalah suatu tanda yang sangat tidak masuk akal. Dan lebih jauh lagi, di tengah-tengah krisis yang sedang mengancam, Tuhan bicara tentang kemakmuran yang luar biasa. Nanti anak ini, waktu dia umur 12, kamu lihat, seluruh negeri akan makan dadih karena terlalu banyak berlimpah susu, akan menikmati madu yang manis, kemakmuran, sementara yang sedang dihadapi adalah krisis militer yang luar biasa. Itulah sebabnya Ahaz tidak berani untuk percaya. Aku tidak mau minta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Karena bagi Ahaz, krisis yang ada di depan mata adalah krisis yang luar biasa besar. Bergantung kepada Tuhan adalah suatu hal yang tidak mungkin untuk menyelesaikan masalah. Karena memang Ahaz tidak terbiasa bergantung, berserah untuk dipimpin Tuhan. Maka sekarang kita lihat apa yang terjadi. Bahwa nama anak itu di Yesaya 7 ayat 14. Ia akan menamakan dia Immanuel. Anak yang kemudian lahir tidak pernah dipanggil sebagai Immanuel. Tetapi anak yang lahir itu nanti namanya Maher Shalal Hasbaz. Nama Immanuel lebih merupakan janji Allah menyertai kita. Bahwa istri Yesaya mengandung di tengah-tengah ancaman krisis militer. Bagi Yesaya dan bagi istrinya jauh lebih mudah untuk tidak percaya Tuhan. Tetapi bahwa Yesaya menghampiri istrinya dan istrinya hamil, menunjukkan bahwa mereka berdua percaya bahwa Allah menyertai mereka. Dan nama anak ini nanti akan jadi khotbah. Kekayaan akan segera dijarah. Kekayaan Syria dan kekayaan Israel. Setiap kali nama anak ini dipanggil, setiap kali kawan-kawannya memanggil namanya ketika dia bermain, merupakan jaminan pemeliharaan Tuhan yang
kesannya tidak mungkin. Karena Syria dan Israel adalah kerajaan yang jauh lebih besar dari Yehuda. Maka sekarang kita bergerak. Apa pelajaran rohani dari nubuatan ini yang terjadi di zaman Yesaya? Yesaya 9. Kita tadi bergerak dari Yesaya 6 ke Yesaya 7 ke Yesaya 8. Sekarang kita datang ke Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Setelah melihat kegenapan nubuatan pendek di zaman Yesaya, Yesaya mendapat inspirasi tentang kelahiran anak yang jauh lebih besar dan lebih agung. Kalau sekarang seluruh bangsa harus menderita oleh karena pemerintah yang sedang memimpin negara adalah pemerintah yang lemah, yang gagal dan tidak sanggup untuk percaya kepada Tuhan. Kelahiran anak laki-lakinya menyanggupkan Yesaya untuk melihat tentang anak yang lebih hebat lagi, yang nanti pemerintahan seluruh alam semesta akan ada di bahu anak itu. Dan itulah sebabnya di Matius yang digunakan adalah perawan. Karena benar, ketika Yesus lahir, ibunya adalah seorang perawan. Dan untuk anak ini, di Alkitab Bahasa Indonesia, Yesaya 9 ayat 5. Anak ini punya 4 gelar. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Tapi kalau kita bandingkan dengan Alkitab Bahasa Inggris, anak ini punya 5 gelar. Kenapa? Karena antara penasehat dan ajaib dipisah, berdiri sendiri-sendiri. Gantinya Wonderful Counselor, nama anak itu 1, Wonderful, ajaib. 2, penasehat. 3, Allah yang perkasa. 4, Bapa yang kekal. Dan yang 5, Raja damai. Urutan nama dari Mesias yang dinubuatkan ini, yang ada 5, dimulai dengan ajaib, penasehat, ini bukan urutan sembarangan. Urutan ini mempunyai makna teologis. Apa artinya disertai oleh Tuhan? Maka kita perlu bicara tentang ajaib, yang dalam bahasa Inggrisnya adalah wonderful. Jauh lebih mudah kita lihat permainan katanya di Alkitab Bahasa Inggris. Di Yesaya 8 ayat 18, Yesaya mengatakan, Aku dan anak-anak yang Tuhan berikan kepadaku, kami adalah signs and wonders, tanda dan keajaiban di Israel yang datang dari Tuhan semesta alam. Dan tidak heran, nama anak yang dijanjikan, yang akan lahir, yang jauh lebih hebat dari Maher Syalal Hasbas. Nama pertama atau gelar pertama dari anak itu adalah Wonderful. Karena di zaman Yesaya Tuhan sudah melakukan hal-hal yang
wonderful, yang mengherankan, yang ajaib. Maka nama anak itu pertama adalah ajaib. Tetapi yang namanya wonderful, ajaib, tidak hanya berarti ajaib. Wonderful bisa berarti mengherankan. Wonderful bisa berarti tidak terduga. Dan itu adalah ciri Tuhan. Ayub 9, saya ringkaskan ayat 4 dan 10. Allah itu bijak dan kuat, melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga, melakukan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Di sini kita bisa lihat bahwa keajaiban-keajaiban itu adalah hal-hal yang tidak bisa diduga, mengherankan. Maka sekarang tidak heran bahwa anak yang akan lahir namanya disebut pertama ajaib, tidak terduga. Kenapa? Allah itu bijak dan kuat, yang melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga, keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Tetapi mempunyai Allah yang wonderful, ajaib, tidak terduga, tidak semudah seperti yang kita kira. Di dalam bahasa Inggris, kata wonderful itu dibangun dari dua kata, full dan wonder. Jadi wonderful adalah full of wonder. Dan kata wonder bisa diterjemahkan sebagai miracle, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai ajaib atau mujizat. Bahwa Tuhan itu wonderful, artinya Tuhan itu penuh dengan hal-hal yang mengherankan, penuh dengan keajaiban. Tetapi kalau kita ikuti kata wonder, yang arti literalnya adalah mengherankan, maka seringkali jalan-jalan Tuhan itu tidak seperti yang kita harapkan. Jalan-jalan Tuhan itu seringkali tidak terduga. Pimpinan Tuhan itu sulit untuk diramalkan. Mau kemana? Contohnya tadi, di tengah-tengah ancaman serangan militer yang hebat, istri Yesaya justru hamil sebagai tanda ajaib, yang mana untuk waktu itu lebih merupakan kesusahan daripada keajaiban. Cara bekerja Tuhan tidak diharapkan, sulit untuk dimengerti, dan akibatnya secara negatif, mengikut Tuhan itu kita sering dibuat frustrasi. Dan seringkali Tuhan itu mengesalkan. Kita minta A yang dikasih B, kita menunggu C yang dikasih D, kita minta sekarang tidak dijawab sekarang. Salah satu contoh yang paling lengkap dan jelas di Alkitab bahwa Tuhan itu ajaib dan tidak terduga adalah cerita di Keluaran 15. Ketika bangsa Israel yang meninggalkan Mesir bergerak menuju padang belantara, lolos dari kejaran Fir'aun dan pasukannya, keluar dari Laut Merah, mereka menyanyi, "Siapakah seperti Engkau ya Tuhan,
Siapakah seperti engkau, sangat mulia di dalam kesucian, sangat menakutkan di dalam puji-pujian, melakukan hal-hal ajaib, glorious in holiness, fearful in praises, doing wonders. Tidak heran, anak yang dijanjikan di Yesaya 9 ayat 6 adalah His name will be called wonderful, full of wonders. Kita perlu mengerti latar belakang kenapa orang Israel menjuluki Tuhan sebagai doing wonders, melakukan hal-hal yang tak terduga dan mengherankan. Di Keluaran 14 ayat 10 dilaporkan orang Israel menoleh, tampak pasukan Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Itu hubungan mereka dengan Tuhan. Di ayat berikutnya, mereka berkata kepada Musa, apa di Mesir kurang kuburan sampai kamu bawa kami ke sini hanya untuk mati? Lihat ini, di dalam ketakutan mereka, di dalam ketidakberdayaan mereka, di bawah pimpinan Tuhan, di dalam kebingungan mereka, enak jadi Tuhan. Tuhan cuma kebagian doanya. Berserulah mereka kepada Tuhan. Yang tidak enak jadi Musa. Musa kebagian marah dan sindiran. Memangnya kurang kuburan di Mesir? Kenapa mereka bicara kuburan? Karena mereka kira kematian akan menjadi kenyataan pada saat itu. Tetapi yang terjadi, di tengah-tengah tempat kematian, yaitu dasar laut, di tengah-tengah serangan dari musuh mereka yang kelihatannya tidak mungkin terbendung, pasukan Mesir, justru mereka keluar hidup-hidup, dan yang menyerbu mereka yang mati. Maka, inilah seruan mereka. Siapakah seperti engkau, ya Tuhan? Sangat mulia dalam kesucian. Maksudnya, tidak terselami pikiran Tuhan terlalu suci dan terlalu mulia. Bahasa Inggrisnya, fearful in praises. Terjemahan literalnya, menakutkan dalam puji-pujian. Ini bicara apa? Inilah mereka alami. Mereka habis ketakutan luar biasa dan kira mau mati. Sekarang mereka sedang memuji Tuhan. Bagaimana mungkin dari ketakutan jadi memuji? Kalau menggunakan bahasa sehari-hari, mungkin istilahnya adalah ngeri-ngeri sedap. Ngerinya 2 kali, sedapnya belakangan. Ini yang dialami oleh orang Mesir. Mereka lihat ke belakang, tentara Mesir menyusul. Mereka lihat ke depan, laut, ngeri dan ngeri. Disuruh masuk laut. Dari mana mereka tahu bahwa air itu akan tetap tidak akan membenamkan mereka? Ketika mereka keluar, baru sedapnya. Apa mereka katakan? Doing wonders. Kita jangan malas, jangan cuma terjemahkan kata doing wonders dengan satu kata. Melakukan hal-hal yang ajaib, melakukan hal-hal yang tidak terduga, melakukan hal-hal yang tidak masuk akal, melakukan hal-hal yang tidak bisa ditebak. Itulah wonderful. Bahwa Tuhan itu seringkali tidak terduga, sulit ditebak, sering membuat frustrasi,
sering mengesalkan karena cara jalan-jalannya tidak sesuai dengan yang kita mau. Tidak heran Raja Ahaz ketika diminta untuk percaya kepada Tuhan, ketika diminta untuk minta tanda, aku tidak mau meminta. Aku tidak mau mencobai Tuhan, karena jauh lebih nyaman mengikuti kemauan sendiri daripada mengikuti kemauan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan adalah wonderful, full of wonder, penuh dengan hal-hal yang tidak bisa kita duga. Maka sekarang, di dalam membaca janji kelahiran Mesias di Yesaya 9 ayat 5, nama gelar anak yang akan lahir itu ada 5. Ajaib, tidak dapat diduga. Hanya ketika kita mau berserah kepada Tuhan yang jalan-jalannya tidak bisa kita selami, maka kita siap mendengarkan Dia menjadi penasehat kita. Tetapi kalau kita mau hanya yang dangkal-dangkal dan jalan kita sendiri, kita tidak akan siap memiliki Tuhan sebagai penasehat. Bahwa Tuhan itu tidak bisa ditebak, tidak bisa dimengerti, seringkali mengesalkan, seringkali membingungkan. Tetapi ketika kita mengikuti nasihat-nasihatnya yang tidak terselami itu, baru kita melihat Dia sebagai Allah yang perkasa. Keperkasaan Tuhan hanya bisa dilihat oleh orang yang percaya akan jalan-jalan Tuhan yang tidak terselami. Dan tuntunan Tuhan yang menuntun kepada kita bisa menyaksikan keperkasaannya akan menolong kita melihat Dia sebagai seorang Bapa yang penuh kasih sayang, perhatian, dan Bapa yang akan menuntun kepada hidup kekal, Bapa yang kekal. Hanya kalau kita siap mengikuti Tuhan yang tidak bisa diduga ini, Tuhan yang ajaib, menurut segala nasihatnya, melihat keperkasaannya, kemudian menjadikan Dia Bapa, baru kita akan menikmati kedamaian dalam hidup sebagai pribadi, sebagai rumah tangga, sebagai komunitas. Maka sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya 7 ayat 14 punya kegenapan ganda. Yang pertama, seorang perempuan muda diterapkan kepada istri dari Nabi Yesaya. Kelahiran anak mereka menggenapi Immanuel. Tuhan menyertai kita. Tetapi ayat ini juga bicara tentang anak yang lain yang lebih besar dan lebih hebat. Dan ibunya belum pernah menikah, belum pernah berhubungan dengan laki-laki. Itulah sebabnya di Injil Matius ayatnya mengatakan seorang anak darah, seorang perawan, the virgin, mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Namanya Immanuel, Allah beserta kita. Itulah inkarnasi. Sementara Yesaya 9 ayat 5 merupakan
amplifikasi dari Yesaya 7 ayat 14. Yesaya melihat apa yang terjadi di zamannya, bangsanya melihat apa yang Tuhan lakukan kepada mereka, mereka melihat kepada anak yang lebih hebat lagi. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Dan anak ini akan menjadi Immanuel. Pertanyaannya, apakah kita siap disertai Tuhan? Penyertaan Tuhan itu pertama-tama ajaib. Dan seringkali keajaiban itu tidak secara positif permulaannya. Membingungkan, tidak bisa dimengerti, tidak masuk akal. Tetapi kalau kita tetap bersandar kepadanya sebagai penasehat, Ia akan menunjukkan kepada kita sebagai Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja yang akan membawa kedamaian. Kiranya janji Immanuel, penasehat ajaib, akan menjadi kenyataan dalam hidup kita masing-masing. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin.